Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Nah, meskipun kehamilan itu dikatakan berlangsung selama 9 bulan, dokter kandungan Smart Parents akan menilai usia kehamilan secara detail sampai hitungan minggu dan hari. Nah, tanggal perkiraan kelahiran juga disebut taksiran persalinan atau estimated date of delivery dihitung sebagai 40 minggu atau 280 hari dari hari pertama haid terakhir. Nah, perlu diketahui hanya 4%, 1 dari 20 orang hamil yang akan melahirkan pada tanggal taksiran persalinan mereka. Nah, Smart Parents perlu tahu bahwa durasi normal kehamilan adalah 37 minggu 0 hari hingga 42 minggu 0 hari. Yang disebut sebagai cukup bulan atau aterem. Nah, kehamilan lewat bulan atau posterem ini disebut juga kehamilan yang memanjang. Adalah kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu atau 294 hari sejak haid terakhir. Hanya 10% yang mengalami seperti ini. Yang pertama, kita akan bahas pentingnya perhitungan kehamilan yang akurat. Perhitungan yang akurat itu sangat penting untuk memastikan bahwa kehamilan benar-benar sudah memanjang. Idealnya usia kehamilan yang akurat ditentukan sejak awal kehamilan. Di antara individu nih, orang-orang yang memiliki periode menstruasi yang teratur, tanggal seringkali dapat dihitung dengan cukup akurat berdasarkan hari haid terakhir, hari pertama haid terakhir, dan juga pemeriksaan panggul. Pada orang-orang dengan siklus menstruasi yang panjang atau tidak teratur, dapat terjadi variasi nih saat wanita ini melepaskan sel telurnya dan dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung durasi sebenarnya dari kehamilan berdasarkan hari pertama haid terakhir, yang menyebabkan perkiraan ini akan salah. Jika periode menstruasi tidak teratur atau ada ketidakpastian tentang hari pertama haid terakhir atau ukuran rahim yang lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, maka usia kehamilan janin dan tanggal taksiran persalinan paling baik diperkirakan berdasarkan pemeriksaan USG, di mana menghasilkan perkiraan yang paling akurat dan bila dilakukan pada awal kehamilan, yaitu usia 9-13 minggu. Sebagai catatan untuk Smart Parents, USG yang dilakukan pada paruh terakhir kehamilan, artinya setelah 20 minggu usia kehamilan, kurang dapat diandalkan untuk memperkirakan tanggal taksiran persalinan. Kita akan bahas mengenai penyebab kehamilan lewat bulan atau posterem. Nah, penanggalan yang tidak akurat adalah penyebab paling umum dari kehamilan memanjang atau kehamilan lewat bulan. Pada kehamilan dengan perhitungan yang akurat, penyebab kehamilan lewat bulan itu biasanya masih belum diketahui. Namun ada beberapa faktor yang menempatkan seseorang pada peningkatan resiko dan angka kejadiannya lebih tinggi jika memiliki riwayat kehamilan lebih bulan pada kehamilan sebelumnya. Dan faktor genetik juga tampaknya berperan. Nah, kita akan bahas mengenai resiko-resikonya nih dari kehamilan lewat bulan. Kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu dikaitkan dengan beberapa resiko pada janin dan juga pada ibu. Yang pertama, resiko pada janin. Resiko pertama, yaitu kematian dalam rahim atau kematian bayi baru lahir. Kejadian seperti ini meningkat pada kehamilan yang berlanjut setelah 42 minggu dengan resiko 4 hingga 7 kematian per 1000 kelahiran. Resiko kedua, ukuran janin yang besar. Jadi janin lewat bulan biasanya terus tumbuh meskipun sudah melewati tanggal taksiran persalinannya. Sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengalami komplikasi terkait dengan ukuran tubuh yang besar. Janin besar atau makrosomia adalah bayi dengan berat lahir lebih dari 4 kg. Komplikasi yang mungkin nih, persalinan yang lama, kesulitan melewati jalan lahir, trauma pada saat kelahiran, dan juga terkait dengan kesulitan melahirkan bahu bayi. Resiko ketiga adalah sindrom maturitas janin, atau sindrom yang disebut dismaturitas atau pasca maturitas, mengacu pada janin yang memiliki penampilan yang khas. Lengan dan kaki mereka mungkin panjang dan kurus, kulit mereka yang tampak kering dengan pengelupasan, kulit yang mungkin tampak kendur terutama di daerah paha atau bokong, rambut kulit kepala bayi yang mungkin lebih panjang, lebih tebal, dan kuku, tangan, dan jari kaki yang panjang. Beberapa penelitian telah meneliti hasil jangka panjang, misalnya pola pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi-bayi yang lebih bulan nih, secara umum hasilnya tampak serupa jika dibandingkan dengan bayi yang normal. Resiko keempat, yang disebut aspirasi mekonium. Setelah cukup bulan nih, janin lebih mungkin untuk buang air besar yang disebut mekonium ke dalam cairan ketuban di dalam rahim.
Jika janin itu stres, ada kemungkinan ia akan menghirup sebagian dari cairan ketuban yang bernoda mekonium ini. Dengan hal ini menyebabkan permasalahan pernapasan pada bayi. Berikutnya adalah resiko pada ibu. Resiko pada ibu itu terkait dengan ukuran janin yang cenderung lebih besar tadi tuh, dan termasuk kesulitan selama persalinan, peningkatan cedera pada panggul saat lahir pervaginam tentunya, dan peningkatan resiko melahirkan secara sesar dengan resiko perdarahan, infeksi, dan cedera. Pencegahan dan pengobatan kehamilan lewat bulan. Yang pertama, pemantauan janin atau observasi. Jadi dokter kandungan Smart Parents akan merekomendasikan tes-tes atau pemeriksaan pada janin jika kehamilan ini sudah melampaui tanggal taksiran persalinannya. Pemeriksaan ini akan memberikan informasi tentang kesehatan janin dan menilai resiko jika kehamilan itu dilanjutkan. Pemeriksaan ini dimulai pada atau setelah usia kehamilan 41 minggu. Dan para ahli sudah merekomendasikan melakukan pemeriksaan 2 kali seminggu termasuk pengukuran jumlah cairan ketuban. Pemeriksaan dengan mengamati detak jantung janin menggunakan monitor janin yang disebut non-stress test (NST) atau mengamati aktivitas bayi dengan ultrasound. Jadi demikian video dari saya kali ini. Jika bermanfaat silakan subscribe, like, dan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan salam sehat.